Kita butuh player-player kayak lu tuh yang berani di interview, tapi jangan sampai personal itu loh. Menurut gua kalau udah personal tuh serem, dan itu yang semoga mereka keep it to themselves gitu loh, kayak jangan sampai begitu, jangan sampai over. Kalau seandainya kalian punya budget unlimited, EVOS sama Rebel ini cocoknya beli siapa? BTR kehilangan Cascute itu nggak sesignifikan itu. Oke, lu kehilangan coach yang emang bagus, tapi kayak lu nggak se-crumbling itu, ngerti gak sih? Kayak lu nggak kehilangan jantung lu lah misalnya. Emang ada ya Rilas ya yang ngelepas Cascute ya? Tapi kan gue ada kata-kata nih, kalau Fnatic Onyx juara lagi, nggak usah nonton MPL Indo. Kan, Nah, ketika gua mau ngomong dilurusin gitu. gak nih? Mau dilurusin gak nih? Cuman ya kalau misalkan playoffs mudah-mudahan untuk BTR dan untuk Mirko ya. Tuh kadang-kadang suka kasihan temen gue yang satu ini dengan BTR tuh. Kasihan gitu ngeliatnya ya. Menurut gua RRQ harus siap untuk bisa ngelawan tim yang tanda kutip freestyle. Gue di request sama Hengki sih. Oh. Ya, jadi gue bakal ngomong juga nih. Bigetron gue titip M6. Let's go, yo chat. I'm here with the English talent. Ya sebenarnya gue gak terlalu mau opening bahasa Inggris sih, karena mereka yang gue suruh ngomong bahasa Indonesia. Biar kalian pada yang di kolom komentar nih ya, yang bilang gak bisa bahasa Inggris. Ya tapi buat yang nonton bahasa Inggris tenang aja sih, karena ada subtitle bahasa Inggris juga, jadi aman harusnya. Kali ini gue minggu ke-8 nih spesial, sebelum OTW minggu 9 dan sebelum menuju ke playoff juga. Karena untuk pertama kalinya ini semuanya English talent. Ini pertama kalinya semuanya hadir tuh bener-bener dari English Desk. Jadi mungkin kalau kalian yang gak suka dengan kata-kata yang tajam, kalian sukanya kata-kata pujian, mungkin kalian udah bisa stop dari sekarang. Karena gua rasa nanti takutnya kalian kaget gitu ya, melihat bahwa kelakuan caster-caster Inggris ini mulutnya emang ya, terutama untuk gua nih, Mirko dan juga ada Realize. Apa kabar kalian? Thank you for having us. Iya, thank you for having us, Be. Baik banget. Actually nggak terlalu baik sih, karena BTR-nya kalah sama Onyx, tapi nantilah ngomongnya. Wow. Kayak kalau kita ngomongin BTR masih lama ya. Onyx mungkin masih duluan sih Mirko. Onyx bakal kita bahas itu di tim yang kelima, karena kita start dari bawah emang kebetulan. Jadi ya mungkin spesial juga nih buat Mirko karena timnya ada di urutan atas. Di atasnya Onyx untuk sekarang, jadi ya masih fine-fine aja seharusnya. Kita start dulu nih untuk recap sedikit minggu yang ke-8, sambil mungkin kita ngasih kisi-kisi kali ya dengan playoff yang harusnya sebentar lagi bakal kita jalani gitu loh. Rebellion, EVOS. Ini kan dua tim yang emang kebetulan udah gak lolos. Goni juga kemarin udah sempat mention nih, ya kan. Kalau misalkan ya ini tim ya udahlah, fokusnya jangan buat gimana caranya bisa bisa benar-benar nyari poin sebanyak-banyaknya, bukan, tapi main yang terbaik dan keep up yang bisa, atau keep yang bisa nantinya buat dipilih menjadi roster utama di season 15. Tapi kalau dari kalian pribadi nih, melihat dua tim ini, EVOS sama Rebellion, kenapa gue bilang langsung EVOS sama Rebellion? Karena kebetulan dua-duanya udah gak lolos. Ada nggak sih sosok player yang layak untuk dipertahankan? Atau ya udah rombak total gitu loh kalau bisa? Atau sama coachnya? Silakan kalian kalau emang mau berkomentar. Oke, I think kalau misalkan dari gue mungkin ngelanjutin apa yang waktu itu gue ngomongin soal EVOS. Seeing their performance, I think dua tim ini emang lagi rebuild lah ya. Udah, whether they want to or not, mereka udah harus rebuild this season for a better season 15. Karena season 15 juga peluangnya besar, ada MSC stake-nya, jadi mungkin itu yang mereka bisa menjadi main objektif mereka sekarang. Dari sekarang mereka udah ada head start. Sementara tim-tim yang lolos, ya mereka harus fokus playoffs dulu. Banyak lah istilahnya yang harus mereka lewatin. Sekarang untuk player, kalau dari EVOS Glory yang kalau gue lihat cuma satu sih, Be, jujur. Gue gak mau sugarcoat, udah Anavel aja. I think they can rebuild around this player, and I think Anavel, ya stay humble lah with that idea, juga tetap dia dia matengin lagi gameplaynya. Dan kalau Rebellion, kalau gue lihat ya jujur, I think they can. Wow, this is a tough question. Rebellion, wow. This is actually, I think just Swelo. Just keep Swelo. Sisanya mungkin kalau mereka bisa dapetin player-player baru, player-player lain, explore aja. I think their main man right now is Swelo. Singkat aja sih. Anavel, Swallow dari masing-masing tim. Mirko? Kalau dari gue sih sebenarnya gue lumayan mirip ya sama Goni. Jadi dari dua player itu gue setuju. Tapi gue ada tambahan lagi sebenarnya. Kalau let's start Rebellion dulu ya, yang paling bawah dulu ya berarti Rebellion. Kalau Rebellion menurut gue memang dari awal masalahnya tuh banyak banget lah, dari draft pertama kan, terus dari hero pool. Jadi kayaknya memang coaching staffnya juga harus go sih. Mereka kemarin tuh kick out Chico kan last season, dan menurut gue Chico tuh masih ada lah dikit-dikit bagus-bagus. Jadi kali ini bener-bener
dikit banget gue lihat bagus ya. Kayaknya Farah sama Vivi gue gak mau keep kalau gue jadi Rebellion punya manager atau head of esports. Tapi gue mau keepnya itu Cars tambahannya dari Swelo. Cars and Swelo. Kalau memang bisa ya di keep. Karena memang dari dulu potensialnya menurut gue dari last season pun Cars, Swelo, Audi plus Vincent kan. Itu 4 orang yang bisa menjadi pilar Rebellion yang bener-bener bisa jadi compete sama tim-tim lain. Minimal kalau yang lainnya menurut gue memang mungkin gak tahu sih. Soalnya potensialnya gue bisa lihat tiba-tiba mereka bisa jadi bagus lagi. Inkonsisten banget. Mungkin dengan coaching staff yang baru mereka bisa semua develop better. Tapi ya itu kesusahan gue untuk decide apa yang harus di keep di Rebellion tuh karena gue nggak begitu rate coaching staff mereka. Menurut gue coaching staff mereka tuh mungkin inexperience dan gak bisa untuk mengembangkan player gitu loh. Jadi masih ada chance untuk save player-player kayak mungkin X-Win masih ada potential juga dan di grow sama coaching staff yang baru yang bagus gitu ya next season. Kalau EVOS menurut gue agak terbalik nih. Soalnya coaching staffnya menurut gue lumayan kompeten jujur dengan AG yang masuk lagi. Dari dulu gue nggak pernah haternya AG ya, yang dari dulu AG out. Menurut gue itu cuman mencari scapegoat lah, mencari orang yang untuk di blaming aja. Dari dulu soalnya draftnya oke, gue suka gitu. Walaupun ada beberapa yang ngide gitu ya, tapi semua coach juga ada lah momen-momen begitu. Cuman masalahnya playernya, gue nggak tahu ini masalah EVOS dari mana sebenarnya, manajemen atau apa. Tapi Anavel, Cloudcon, dua itu yang menurut gue harus di keep. Karena Anavel sama kayak Goni, ini orang potensialnya gila banget. Kalau Cloudcon stable banget, walaupun timnya lagi kalah, dia itu masih bisa perform gitu. Dan ya ada blunder dikit-dikit, tapi kita udah lihat prime dia juga lah ya. So far masih prime-nya itu season lalu. Jadi potensial masih lumayan lah dari Cloudcon ini. Yang lain mungkin bisa sih untuk dirombak. Dan akhirnya mungkin EVOS bisa keluarin sedikit duit. Karena ada harga, ada kualitas. Mereka dari kemarin free agent terus kan. Dan jadi kayak nge-gambling gitu loh dengan player-player yang mereka ambil. Sebelumnya gue minta maaf ya, suara gue serak banget karena kayak ada beberapa hal yang terjadi di weekend kemarin. It was a crazy one, tapi kita start from EVOS dulu. Gue di Mipo terakhir, Be, kayak gue pengen bilang kalau EVOS, kalau mereka mau ambil player baru dan emang mau change di tengah jalan, mereka harus bisa envision itu buat season kedepannya. Kayak tadi Goni bilang ada MSC. Dan menurut gue yang layak di keep itu seperti yang Mirko bilang kayak Cloudcon, terus Anavel. Gue rada pengen bilang Natko, I don't know, kayak this guy also flips a coin somehow gitu. Kalau misalnya emang stake-nya bener-bener tajam banget, dia bisa perform gitu. Kalau emang udah tersudut banget. Tapi kalau misalnya consistency, menurut gue masih rada kurang gitu Natko. So maybe yang emang pure keep itu Cloudcon atau Anavel, rebuild around those two players. Kalau untuk Rebellion ya coaching staffnya menurut gue seperti yang Mirko bilang inexperience. I don't think there's anything fancy about them, kayak just spamming Hayabusa untuk Ryota gitu, and it's not going to even be a winning condition buat mereka. Gue personally bakal nge-keep si Swelo, Cars I think salah satu XP yang bagus di MPL. Sama gue pengen coba untuk nge-keep X-Win sih sebenarnya. Ini orang potensial banget sih. X-Win I think bagus sebenarnya kalau emang diasah lagi, karena kita udah ngelihat dia sebenarnya bisa nge-fill in sepatu dari seorang ODCS. Kita lihat beberapa minggu lalu, atau mungkin untuk minggu ini nggak terlalu ke reflect, mungkin konsistensi juga berbicara, tapi dia juga ngambil role shot calling itu yang sebenarnya shot callingnya itu nggak seburuk itu, dan terkadang emang masih bisa gitu mengganti suara dari ODCS atau ODTZ atau Audi lah gitu. So ya, Cars, Swelo sama si X-Win. Oke. Gue bentar deh. Gue ada tambahan deh, Be, sebenarnya. Apa tuh? Gue baru ingat juga soalnya, sebenarnya kalau gue mau keep ya, kalau memang gak ada masalah internal, karena kayaknya masalah internal. Audi gue mau keepnya Audi, bukan X-Win malahan. Kalau gue ya, jadi tambah ini sana. Audi tuh potensialnya masih ada. Gue udah ngedukung dia dari pas BG Tron Beta, dia bagus banget. Cuman nggak tahu kenapa sekarang, mungkin ribut internal atau apa ya. Ya internal kayak gitu ya udahlah, itu cuma tim dan manajemen yang tahu lah. Jadi kita kayak outsider jatuhnya, nggak mungkin tahu informasi itu juga. Sekalipun kita tahu juga nggak bakal mungkin kita omongin di sini teman-teman. Jadi jangan berharap kalian mendapatkan bocoran. Tapi buat gue pribadi, kalau dari versi gue mungkin akan stick dengan Anavel. Gue setuju. AG Caleb juga kayaknya so far doing well juga. Gue juga ngeliat lah waktu awal-awal Caleb masuk ya, try hardnya dia gimana. Ya itu kelihatan ya. Kalau misalkan Mirko kan ya karena dia dulu ngeliat Bigetron ada AG gitu loh. Kalau gue emang sama Caleb dari backgroundnya dia, gue paham betul ya dia orang gimana. Jadi menurut gue dia pasti bakal bisa lebih dari ini try hardnya. Tapi kalau buat Rebellion, gue rasa malah menurut gue yang diganti bukan playernya doang sih, tapi tim scoutingnya mungkin yang boleh diganti. Jadi
bisa nemuin player-player yang lebih potensial. Karena kalau boleh jujur di MDL banyak juga kok player potensial. Kalau lu misalkan ngomongin kayak sekarang Cars, wah Cars ini cuma salah tim. Gua rasa Cars even nanti udah nggak di Rebellion, gua rasa ya lu bisa misalkan let's say ya Rebellion kalau emang ada modalnya, lu ambil Shogun misalkan yang ada di Kagendra. Itu menurut gue player yang punya pengalaman silahkan dicoba gitu. Atau mungkin kalau emang mau player-player muda, banyak kok sekarang tim-tim MDL yang affiliate itu juga pada sering kok di ini kan di open transfer gitu kan kalau misalkan emang mereka punya potensi untuk naik ke MPL. Jadi menurut gue untuk EVOS dan Rebellion gak ada salahnya kok untuk season 15 nanti persiapan di MSC ya. Itu kalian bisa belanja sedikit nih. Tapi itu kan tadi baru kalau ngomongin soal yang keep-nya. Kalau seandainya kalian punya budget unlimited, EVOS sama Rebellion ini cocoknya beli siapa? Waduh. Gila lu. Gua dulu deh kalau gitu, gua dulu. Boleh, Gua dulu ya. gas. Gue dulu. Kalau kita ngomongin potensi ya, mungkin ya Anavel tapi bagus ya. Anavel bagus banget bahkan ya. Gue Iya. tapi gak tahu kenapa gue mikir ya Anavel tuh masih punya potensi yang lebih luas gitu daripada sekedar jadi jungler. Ya mungkin dia ternyata punya potensi jadi gold laner. Let's say ternyata gue bawain Albert daripada Albert nggak dipakai kan. Main aja di EVOS, let's say. Kalau buat Rebellion kayaknya gue rasa ya gold laner dari MDL atau bahkan dia mau ambil dari tim-tim MPL juga kayaknya fine-fine aja. Even mungkin dia lirik Masako juga kayaknya boleh juga tuh. Karena Masako kan juga tengil nih, jadi cocok buat Rebellion harusnya. Menarik sih sebenarnya. Gue iya sih kepikiran Albert ya bisa sih salah satu salah dua nih. Mungkin kalau misalkan kalau dari gue mungkin EVOS ya unlimited budget satu player tapi ya Be ya. Hmm. Satu player kalau misalkan kalau kayak gitu EVOS ya. Mending dia cari Yawi sih menurut gue. Yawi juga bisa masuk ke arah EVOS Glory sih. Mereka butuh roamer ya kan. Mereka bolong unlimited budget gas Yawi nggak sih? Itu sih kalau gue EVOS Glory. Kalau Rebellion, nah ini kalau EVOS kalau Rebellion gue lebih cenderung ke arah gold lane dan mungkin untuk sekarang ya, gue juga setuju sih. Kayaknya Masako panas sih kalau misalkan di Rebellion. Akan dapat banyak jam terbang juga, akan lebih cepat mateng mestinya logikanya dan playernya lebih cepat jadi juga sih. Oke, kalau dari gua ya, kalau dari EVOS menurut gua kalau Rome, masalahnya kayaknya setahu gua masalah dari EVOS yang dulu pas ada Theo juga itu komunikasi juga ya, soalnya kayak language-nya. Jadi Yawi make sense sih, apalagi rumornya kan Theo bakal balik ya next season. Jadi Theo Yawi udah ada connection yang bagus. Let's say hopefully memang bisa terjadi Yawi, tapi kalau memang communication masih issue dan ini rumornya tidak terjadi, nah masih AG Caleb. Menurut gua full Indo masih oke banget. Kita udah dibuktiin lah dengan season ini roster-roster full Indo masih works kan. Dan potential players yang tadi KB bilang yang kayak player MDL atau player yang nggak dipakai. Kalau EVOS kayaknya keren sih kalau mereka bisa dapat Albert dan Audi TZ. Ambil aja Audi dari Rebellion yang udah nggak bisa dipakai juga kan. Kalau lihat masalah internal mungkin X-Win yang dipakai itu jadi oke banget. Kalau XP gue gak kepikiran sih, tapi kalau memang beneran bisa nih mereka buy out Rebellion aja, Cars plus Audi TZ. Kalau nggak tahu ya kalau memang bisa, itu jadi combination EVOS yang mengerikan sih dengan Cloud Kun, dengan Anavel, dengan coaching staff yang menurut gua lumayan respect ya, bagus. Itu bisa serem dengan trust the process. Tapi kalau untuk Rebellion, kayaknya udah waktunya untuk spend money nggak sih? Kalau EVOS gue masih bisa, oke, gue make sense soalnya mereka bisa develop player lah karena coaching staffnya gue masih percaya. Kalau Rebellion mereka harus keluarnya di coaching staff gedenya. Player ya terserah lah ya mereka mau unlimited budget apa, tapi untuk gua coaching staff yang harus dibeli. Yang paling penting buat mereka budgetnya itu kayak mungkin dari transfernya gedenya harus dikeluarin ke coaching staff. Buktinya ada di Cascute lah dengan RRQ. Mereka dapetin Cascute, rosternya nggak ada nih beli-beli import lagi yang mahal-mahal yang terlalu gila gitu kan. Mereka pakai 3 player yang kemarin di MDL yang fail untuk menang MDL, tapi dengan dikembangin seorang Cascute bisa selevel segini gitu loh. Jadi coaching staff sepenting itu. Menurut gue Rebellion itu butuh banget coaching staff dan kayak KB bilang scout player yang harus mantep. Kalau enggak ya sama aja kayak gini terus. Ya kalau gue buat EVOS gue mikir kayak ada beberapa jungler yang menurut gue yang turun di MDL yang deserve to be in MPL kayak Taz, Gugun. Taz kayaknya udah lumayan improve banget di AIX. Tapi gue rasa untuk nggantiin Anavel sih enggak ya. Karena kayak Anavel masih on the top performance. Tapi kalau lu pada bilang Yawi, gue rada setuju. Gue pengen kinda lihat Drian lagi mungkin. Kayak sebenarnya ada beberapa suara bertebaran Drian sih. Gue pengen Drian ada di ya MPL lagi lah. Untuk EVOS mungkin cocok karena kayak ini orang unorthodox banget. Dan Clockon itu tipikal mid laner yang kayak gue ngeliatnya itu ini orang tuh kayak play for the team juga. So yang bisa carry juga. Jadi kayak Drian itu bisa jadi suplemen yang bagus buat
pergerakan clock rotation and all that. Buat Rebellion ya lo harus spend money lah, lo harus splash the cash. Mungkin buat gold laner ya mungkin kayak yang paling potensial masih sama yang lain kayak Gobs I think. Masako Masako mungkin oke. Buat jungler Ryota sebenarnya kayak oke main di Assassins tapi kayak yang nggak terlalu shiny. Jadi kayak mungkin ada Taz atau ada Gugun mungkin kalau lo butuh, tapi kayak Gugun lagi lemah juga di meta Assassin. Jadi ya banyak interchangeable things lah, tapi sebenarnya fokus di gold lane dulu kayaknya Masako sih masih. Gold lane ya. Oke. Drian ya, gue gak kepikiran tuh kalau Drian. Iya, Drian mantap sih. Albert Drian kali mungkin satu paket ya. Gue belum tahu sih kalau misalkan mereka satu tim kayak gimana. Ya, Adrian, bro. ya musuh kemarin mungkin bisa jadi teman hari ini, nggak ada yang tahu. Iya. Ya, kalau gitu langsung kalau gitu kita menuju ke urutan ke atasnya lagi ya, ke Dewa. Dewa ini yang sebenarnya kemarin bisa dibilang main satu kali dan mengalami kekalahan. Pasti overthinking sih pasti, karena Alter Ego-nya menang kemarin kan. Terus kalau ngomongin Dewa, kita kan emang masih belum make sure nih kalau Dewa nih bakal lolos atau enggak. Tapi apa nih yang menurut kalian bener-bener hilang dari Dewa? Karena di season awal mereka langsung playoff loh. Itu jadi sebuah apa ya, bisa dibilang kayak sebuah miracle run lah untuk tim yang baru muncul di MPL. Even kayak Rebellion, mereka baru di season pertama itu nggak langsung gitu loh. Apa nih yang dibutuhkan sama Dewa kalau menurut kalian? Iya juga sih ya, milestone loh. Debut season langsung playoff, cuman sayangnya sekarang agak declining. Ya missingnya, jujur kalau Dewa United ini very very a wild card team ya. You can expect them to do great, tapi kayak casual days dia agak-agak B aja gitu. Mungkin kenapa? I think this is a very tough question. I think ya roster quality sih masih missing piece-nya, masih roster quality. Pemain-pemainnya belum terlalu matang. Sudah siap tapi belum terlalu matang. Cuman masih ada kesempatan. Overthinking pasti, cuman mereka harus banyak hero pool sih. Kayaknya ini kalau Dewa United kayaknya kebaca juga sebenarnya dari template-template draftnya, dari template-template eksekusi setupnya. Eksekusinya masih ada template-nya, apalagi kayak Turtle Fight, Lord Fight. Jadi mungkin dari situ mereka bisa kembangin. Jadi mereka mungkin bisa kiblatin mungkin dari PH atau mungkin dari tim-tim yang lain yang udah lolos ini. Tinggal lagi mereka mungkin bisa replikasi dengan stylenya mereka sendiri. Sebenarnya Dewa United ini masalah gini, gue expect mereka do great this season. Cuman gue agak kecewa ngeliat hasil week 8 mereka yang mereka berada di posisi 7. Itu sih. I expected better. Kalau gue walaupun udah lihat rosternya ya, sebenarnya gue juga I expect better sih, setuju. Tapi gue juga masih expectnya ya sekitar segini juga, honestly, performance mereka. Awal-awalnya gue setuju banget nih sama Goni untuk kayak mungkin the last 3 weeks ya, last 4 weeks mungkin sejak Hijome keluar, template banget permainan mereka. Menurut gue jadi kehilangan flexible, creativeness, semua yang ada di roster utama mereka yang di awal sama Goni realize ya, itu hilang semua loh. Dan awalnya itu mereka bagus karena mereka itu menurut gue memang banyak nih holes-nya di roster pertamanya ya, masih ada Hijome. Kalau kalian nonton minggu 1 ya minggu 3 tuh gue lumayan impress loh dengan Dewa United. Karena gue liatnya kayak wah ini tim bisa banget nih masuk playoff. Performanya bagus, Ray-nya juga yang gue last season bilang worst jungler ya karena meta utility. Ini dia Ray akhirnya mendapatkan assassin ya dan bagus gitu. Memang faktanya Ray adalah player yang membutuhkan assassin. Jadi semuanya masuk ke dalam metanya cocok. Sorizo enabler, Mueza initiator, Ray-nya sebagai assassin dan udah ada Hijome juga yang sebagai playmaker kedua gitu. Dan mantap banget menurut gue. Plus what lah kita bisa bilang veterancy. Itu rosternya serem. Dan awalnya minggu 1 minggu 3 keren banget karena walaupun mereka ada banyak hole di makro, banyak mistake juga bisa dibilang masih ya. Mereka tuh gak bisa dibaca. Itu kekuatan mereka. Playstyle mereka tuh pure mechanics dan mechanicsnya bisa untuk nyaingin top teams di MPL Indo. Ketika Hijome hilang, mereka balik lagi ke template gameplay mereka. Jadi udah gak bisa untuk nge-build dari strength mereka di minggu 1 sampai 3. Itu masalahnya untuk Dewa menurut gue. Sayangnya itu terjadi di minggu 3. Gue gak tahu ya ini Hijome kenapa. Karena biasanya kalau kita lihat ada substitute yang gak main pun, kita lihat di backrooms nih. Kita lihat di belakang masih ada gitu. Gue gak pernah ketemu Hijome lagi sejak dia gak main. Gue gak tahu ini Hijome kemana. Tapi sayang banget soalnya
Gak tahu ini coachnya yang gak percaya proses, playernya yang gak percaya proses, ada circle-circle atau gimana gitu ya. Tapi dari awalnya fresh ingredients ya, raw ingredients yang ada di Dewa United di minggu 1-3 itu kalau di develop bisa serem banget, bisa kuat. Sekarang dengan case yang masuk yang udah inexperience mungkin juga dia itu last minute ya karena dia free agent loh, dia main di MDL aja kagak gitu kan. Iya. Ya gak bisa di blame ke case-nya juga. Jadi memang masalah Dewa Ya. last minute substitution dan coachnya jadi harus ngeadaptasi jadi gameplaynya yang tadinya bisa full relay mekanik bisa di-build di sana nggak bisa lagi harus sekarang ya udah kita coba template kita coba cari poin jadi terlalu safe dan tim yang terlalu safe pasti bakal kalah kalau di level tinggi harus bisa untuk take risk dan itu masalah Dewa 2 template sekarang. Setuju sih kayak itu template terus kayak structure consistency mereka I think it's very bad kayak some days mereka bener-bener popping off some days Yeah. mereka kayak nggak tahu mau ngapain disconnected. Kalau nggak salah waktu itu gue sama Mirko sama Rasya atau sama Goni gue lupa di English Desk kita sempat ngomong tentang comparison ya Case sama Hijume. Case ini tipikal yang carry iya tapi dia terlalu selfish dia nggak mau take risk sementara Hijume dia orang yang mau main di front line dia flicker cari wild charge kalau main Valentina dia make play dia kreatif banget dia playmakernya dan menurut gue Dewa United kehilangan sosok playmaker itu. Gue rasa Mueza bisa tapi kayak terlalu berat dibebankan kepada dia yang rookie gitu menurut gue dan sebenarnya di week-week awal Mueza bagus banget tapi lately dia falling off dan mungkin terlalu banyak hal yang terjadi mungkin nggak dapet mid roam rotationnya proximity-nya nggak dapet seperti sama Hijume karena menurut gua bareng Hijume itu mid trionya bagus banget sih kayak pergerakannya so I think kehilangan Hijume sesakit itu kayaknya dan gua nggak tahu setuju apa yang Erik bilang gua nggak tahu ini Hijume kemana dan gua nggak pernah ngelihat batang hidungnya Hijume di backstage MPL sama sekali sih. Ya, emang ini jadi fun fact sedikit ya teman-teman ya. Kalau mungkin ketemu sama Camat tuh udah sering lah kita di backstage. Tapi kalau ketemu Hijume yang mungkin udah sempet missing in action, nggak tahu kemana juga, itu ya emang jadi fun fact baru mungkin buat kalian-kalian. Tapi ya, gue setuju di bagian kalau buat sekarang karena meta assassin, terus juga buat di 5 menit awal itu penting banget untuk cari dominasi, entah dari point kill, entah dari platingan gold shield, atau bahkan dari turtle. Apalagi seperti yang kita tahu ya, di rank game sekarang itu turtle efeknya luar biasa, efeknya lebih powerful. Jadi kalau misalkan nanti diimplementasikan di tournament room atau di MPL, kayaknya itu bakal lebih annoying lagi. Kayak turtle tuh wajib untuk di kontes. Jadi kalau misalkan kalian mainnya pasif, ya udah pasti kalian bakal kesusahan gitu loh sampai dengan mid game to late gamenya. Ya kalau gitu mungkin sama juga kali ya sama Altrigo. Cuma bedanya kalau menurut gua, Altrigo berani bikin move, Altrigo berani untuk main agresif. Bahkan terlihat di minggu yang ke-8, walaupun mereka kalah, tapi mereka kalah tuh ya karena emang mereka kayaknya udah bingung deh. Mereka main chip, tapi plannya cuma satu, mereka cari inisiasi. Kalau inisiasinya gagal ya udah mereka nggak bakal mau masuk gitu loh portalnya. Dan Altrigo itu adalah tim yang lumayan juga loh untuk kalau ngomongin soal bagaimana kontes-kontes early game yang dimana mungkin saat ini Link tuh lagi priority. Tiba-tiba Nael masih ngotot main Nolan, ya untungnya menang. Dan itu jadi mengubah pandangan kita juga bahwa memang ini tim lumayan juga nih menuju ke late seasonnya, ya kan, menuju ke playoff gitu loh. Apakah memang Altrigo akan semengerikan itu? Sama mungkin seperti di season yang ke-11 mungkin, atau kayak season yang ke-6 mungkin, ketika mereka tuh nggak cuma sekedar hadir di playoff pulang, hadir di playoff pulang, ya kan, karena akhir-akhir ini Altrigo Di seperti slot itu ya. Atau jangan-jangan kalian melihat potensi dari sisi lain, kalau Altrigo ya udah emang segini-gini aja, individunya emang bagus, tapi sebagai tim kayaknya masih kurang deh, masih banyak ego yang harus diturunkan. Kalau gue ngeliat Gua boleh dulu Altrigo nggak? tuh justru udah gas. Soalnya kalau Altrigo gue juga lumayan passionate dan cocok banget soalnya pas after Dewa kan. Soalnya menurut gue itu opposite Dewa. Dewa itu masalahnya template sekarang awalnya kreatif. Terbalikannya dari Altrigo. Awalnya mungkin mereka coba template ya. Gue nggak tahu ini dengan adanya Aldo di stage atau enggak. Karena kita juga lihat tadi ada switch role ya mungkin Stick sama Ya. Rek kembali ke Minggu ini. stage dan Aldonya yang di belakang. Nggak tahu mungkin Aldo lebih cocok di belakang untuk ngasih tipsnya di mana atau pokoknya formasi ini oke lah karena awalnya menurut gue Altrigo terlalu template. Mereka mainnya untuk objektif dan balik lagi ke masalah Altrigo yang season lalu. Mereka cuma kontes first objektif, kalau menang game. Kalau enggak udah bubar. Gitu kan. Sesimpel itu dengan komposisi mereka juga sangat early game centric yang di minggu awal-awal. Masuk ke minggu akhir apalagi after patch, mereka tuh kayak realize gitu loh. Kita mekaniknya tuh jago, individunya yang kata lu Be. Individu, mekanik, semua itu top tier juga sama kayak Dewa, player-playernya.
bisa untuk match up dengan ya the best teams kalau adu mekanik, dan terbukti juga lawan Anarchy menang gitu kan. Tapi harus dikasih hero-hero yang memang tabrak aja. Itu dia. Jadi kayak mereka build dengan mekanik kita yang kuat. Kita coba udah, kita bener-bener pakai ego yang dia ada di tim, nama timnya Alter Ego. Kita ego draft aja, kita full mainnya tabrak-tabrak. Dan makanya Gatot Kaca jadi prio pick yang paling penting kalau lawan Alter Ego. Ini jadi kebaca juga sih sayangnya ya, karena langsung udah kebaca juga kemarin tim yang lawan Alter Ego mereka ambil Gatotnya udah susah. Liquid ambil Gatot ya kalau nggak salah, Aran yang ambil. Iya. Itu udah susah. Terus game 3 di ban. Udah langsung mereka nggak bisa dapat momentum yang sama. Karena tanpa Gatot Kaca itu mereka nggak ada cara yang untuk force fight dan itu bikin mekaniknya shine. Tapi udah step in the right direction lah, walaupun mereka kalah, walaupun udah kebaca. Mereka sekarang udah ngerti mereka harus ngapain gitu kan. Jadi di increase-nya di sana aja. Menurut gua Alter Ego bisa potensinya bagus di playoff nanti. Gue setuju, tapi pertanyaannya, atau mungkin bukan pertanyaan sih. Mudah-mudahan untuk Alter Ego dan Alter Champs belum terlambat. Karena mereka lumayan di garis ambang safety juga. Dan kenapa harus sekarang panasnya? Kenapa baru sekarang gitu loh? Kenapa mereka baru dapat? Karena kan secara teknis mereka nggak ganti-ganti roster. Ya kan? Jarang banget mereka. Season ini terutama kayaknya enggak gitu loh. Jadi sebenarnya dari season ini kenapa baru sekarang? Nile, ya I think Nile masih sangat-sangat konsisten. Tapi yang tadi kalau misalkan udah nyampe ke arah draft, Gatot Kaca, ya sangat-sangat prioritas. Kayaknya tim-tim udah mulai sadar itu. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan Alter Ego ketika chipnya lepas lagi? Karena kayaknya Owen ini kelihatan oke, hero-hero yang hampir selalu di ban 100%. Itu emang kadang-kadang mungkin antara mungkin ras atau mungkin nggak biasa, nggak sepercaya diri itu, jadi terlihat waktu Alter Ego yang pegang chip ini, makanya sengaja dilepas, makanya yang diambil kalau nggak salah Khalid ya, Khalid first pick tetap, baru dibalas chip. Nah Owen ini pas pakai chip sangat disayangkan, lumayan, gue nggak mau bilang kurang ya, cuman maksudnya kelihatan kurang biasa aja, kelihatan kurang biasa, cuman jadi teman-temannya mungkin ketika dibuka portal, apalagi sempat buka portalnya yang malah Gatot Kaca first pick Aran kan, Gatotnya datang Gatot XP. langsung iya Gatot EXP tek, bukan kali langsung sudah langsung dari situ portalnya nggak pernah dimasukin lagi teman-temannya. Jadi ya itulah pentingnya buat tim-tim juga mungkin hero-hero yang sering di ban tetap dimainin ya kalau misalkan bisa, jadi supaya tetap kalau kebuka ya lancar gitu. Shout out Radit juga untuk Alter Champ, cuman Alter Ego hopefully untuk mereka belum terlambat. Posisi mereka 6 masih ada besar kesempatan untuk tetap stay di 6. Ya, cuman panasnya ini harus dibawa terus-terusan sih. Ya ini Alter Ego kayak Erik bilang sebenarnya tim yang emang rusuh banget, kayak suka main tabrak-tabrak masuk. Sebenarnya tabrak-tabrak masuknya itu gue baru lihat di week 3 atau week 4 ya. Pokoknya gue inget banget Alter Ego itu yang jadi tim Indo pertama buat nge-pick Fovius di tangan Nino, dan itu udah kelihatan dari sana mereka scaling. Ujung-ujungnya sekarang mereka ubahkan jadi prio Gatot Kacanya just a good enabler untuk bisa nge-disperse backline segala macem. Tapi menurut di mata gue, I think kayak Alter Ego still a bit Nile centris. Kayak they have to rely on Nile most of the times untuk bisa gendong gamenya. Sebenarnya it's fine karena kayak lagi-lagi assassin meta. Tapi ya gitu. Dan kalau buat siapa Owen, roamernya mainin chip, chipnya mungkin kayak ada questionable. Kayaknya bisa dimaklumin karena kayak chip itu jarang banget kita bisa lihat chip di MPL ID. Terus kalinya di pick mungkin ada stage cheaters, terus kayak lupa chemistry-nya, cara main chip yang bener gimana. Jadi itu kemarin susah sih lawan Liquid. Sama mungkin I don't know, ketilt sama Cywar yang dibawa sama Iron mungkin. Jadi kayak mainnya udah bener-bener pengen ngehajar aja gitu. Oke, jangan buru-buru, panas boleh, tapi ya mumpung belum telat, benar sih kata Goni ya. Tapi boleh sedikit saran juga buat Alter Ego, walaupun gua suka banget ngeliat Nile main assassin ya. Jujur, ya siapa sih yang gak suka ngeliat Nile main assassin gitu loh. Lu lihat dia main Nolan, main Link, Hayabusa bahkan. Tapi gak tau kenapa menurut gua Alter Ego butuh banget strat kayak misalkan fighter jungler deh. Karena yang gua lihat fighter junglernya Alter Ego ini win rate-nya gak gede-gede banget. Lu lihat deh sekarang kalau misalkan mau menangnya stabil, let's say ada Alpha atau bahkan mungkin ada Bane. Jadi itu mungkin bisa jadi poin plus juga kalau misalkan emang dibutuhkan ketika nanti Alter Ego berada dalam keadaan yang emang harus main fighter jungler gitu loh. Iya, gue setuju sih itu. Apalagi ya bisa dibilang Nile sama Vincent terbalikan berarti ya. Kayak Vincentnya tuh susah dengan assassin, Nile-nya susah dengan fighter. Tapi kayaknya balik lagi ke poin yang mereka masih terlalu Nile centris. Memang real carry-nya
so far masih cuma Nile gitu loh. Walaupun step up semua ya, minggu ini. Yang lawan RRQ tuh nggak mungkin cuma satu player yang bisa ngegendong. Walaupun satu gamenya iya ya, bener itu Nile yang 1 lawan 4. But still, everybody has to step up. Kalau memang Nile mau dikasih hero seperti itu, seperti Bane and Alpha, ya harus balik ke mungkin season 12 Geek Fam juga, di mana gold lane-nya bisa ngangkat ketika Nile menggunakan utility. Oke, ditunggu kalau begitu Heist ya untuk bisa carry the whole team. Karena itu akan menjadi tanggung jawab yang berat ketika mungkin hero-hero seperti Cloud Moskov yang akan dimainkan sama Aldrigo. So, next di urutan yang kelima ada Fnatic Onyx. Yang akhirnya nih setelah 8 minggu lolos playoff. Biasanya kita ngelihat mungkin minggu 7, minggu 8 udah perebutan upper bracket buat Onyx. Sekarang Onyx untuk pertama kalinya ya setelah berapa lama. Biasanya mereka ada di upper bracket, biasanya mereka ada di urutan 1 atau 2. Ternyata mereka sekarang ada di urutan yang kelima. Ya mumpung masih ada 2 Sonic di sini dengan jersey Onyx-nya yang sangat-sangat menyala. Silahkan kalian decide sendiri ya untuk Onyx ini gimana. Cuma gue pengen mungkin mention satu hal lebih tepatnya beberapa hal kali ya. Kayak Onyx yang sekarang itu mainnya bahkan lebih percaya res di minggu yang ke-8 waktu mungkin hari yang ketiga juga kelihatan itu yang pertama. Dan yang kedua mereka udah berani nih ngeluarin 1-1. 1-1 ini kan udah pasti bakal laris lah kalau misalkan ada Matilda juga kan. Di Filipina itu udah laris banget. Benny QT lagi nge-spam 1-1 juga tuh. Apakah emang ini adalah bentuk gebrakan gitu loh? Kalau misalkan Fnatic Onyx yang biasanya munculin strat khusus mereka itu pas lagi di playoff kayak Julian season lalu tiba-tiba Julian Holy Crystal first item. Ternyata sekarang jadinya malah ke 1-1 gitu loh. Apakah ini part of the strategi yang emang dimunculkan duluan atau jangan-jangan ya ini emang yang kayak Goni bilang santai aja gitu loh. Karena emang nanti di playoff tiba-tiba mereka munculin strategi yang lebih daripada ini. Wah, ini kalau gue ngomongin Fnatic Onyx season ini gue lumayan, pokoknya buat kalian ya di rumah juga ya, jangan terbiasa sama Fnatic Onyx di season ini. Ini sesekali aja lah Fnatic Onyx di posisi segini ya. Jangan terbiasa pokoknya kalau dari gue. Jadi pokoknya Fnatic Onyx season ini kelihatan shaky, very shaky. Apalagi early on kita nggak bisa bohong juga, sempat EXP dinaikin, diganti-ganti, dinaikin, Lutfi diturunin. Berarti kan mereka lagi masih akhirnya mencari, I think this is their best 5 ketika Lutfi di demote. Berarti mereka udah percaya full. Albert juga masih sticking around with their sixth man sebagai sixth man. Cuman season ini it's a very good sign untuk Fnatic Onyx dan buat kalian yang para Sonic tentunya very dari draft udah mulai terlihat Fnatic Onyx dari season lalu, dari sisi eksekusi ya mistake masih ada, mungkin misplay kalkulasi, cuman kita lihat kontribusi dari Keyboy lebih baik lagi. Kairi dengan Lancelotnya yang season ini jarang keluar, dia bisa satu series dia pakai Lancelot, pick ketiga lagi sebelum fase yang kedua, jadi itu udah mungkin ngebuka kartu juga ya sebelum playoffs. Yang tadi bilang salah satunya mungkin 1-1. Gue masih nggak bisa tahu full kartunya tentunya soal Fnatic Onyx tinggi banget limitnya. Cuman Fnatic Onyx this is a good sign. Week 8 sangat positif hasilnya, nggak cuman hasilnya, performanya itu yang menurut gue paling penting. Res sempat dimention sama KB udah mulai dipercaya, terlihat juga dari gameplay confident gitu. Ya mungkin hanya untuk beberapa spesifik hero seperti Khalid, cuman at least dia udah dapat jamnya di tim Fnatic Onyx ini. Jadi gue udah sebagai Sonic lebih tenang lagi ngeliat performa week 8 dan gue udah nggak sabar ngeliat apa yang mereka akan bawa di Bandung tentunya. Bandung. Gue gak mau bilang buka kartu sih, gue pengen bilangnya asserting dominance. Karena kayak gue cuma pengen kasih tahu kalau Fnatic Onyx they can adapt to the meta. Kayak ada yang laris, ya udah kita nggak tahan-tahan, kita mainin sekarang, kita matengin sekarang biar nanti enak maininnya. Kayak 1-1 Matilda kayak yang lu bilang, 1-1 di pick sama CW kemarin. Terus untuk season ini ya shaky Fnatic Onyx karena kayak ada perubahan kayak Albert Kairi, tapi akhirnya Kairi yang lebih dimainin, and it shows kayak dia juga step up. Karena menurut gua sempat ada pembicaraan Kairi itu bukan Kairi esports lagi, tapi dengan sekarang yang ada menurut gua kayak Kairi still performs on the highest level dan dia bisa buktiin itu. Dan untuk Rez, gua salah satu orang yang mempertanyakan kenapa Lutfi diturunin. Padahal mainnya oke-oke aja gitu, kayak even better gitu. Di MSC kayaknya dia yang paling step up dan akhirnya diturunin. Gua nggak tahu kenapa, internal talks mungkin lebih ke arah bertanya, bukan gua ngedoubt kualitasnya Rez, tapi gua bertanya kenapa Lutfi diturunin. Tapi akhirnya Rez nunjukin kalau dia bisa jadi enabler, jadi carry di XP lane tersebut, dan emang mainnya bagus sih.
Jadi menurut gua it's a good sign, nggak apa-apa lah sekali-sekali 5 kan biar tim-tim yang lain ngerasain upper bracket itu gimana rasanya gitu, nggak apa-apa lah buat regular season. It's fine. Waduh. Dan akhir kata KB. Savage. Oi. Oke. Susujin juga savage bang, Susujin juga savage bang. Lawan Onyx juga ya, Be. Iya lawan Onyx bang. Oke. Kayaknya kalau untuk gue nggak tahu where to start. Soalnya kalau untuk Fnatic Onyx gue banyak banget mau ngomonginnya juga sih sebenarnya. Walaupun gue bukan Sonic ya. Tapi kan gue ada kata-kata nih. Kalau Fnatic Onyx juara lagi, nggak usah nonton MPL Indo. Kan? Nah, Ketika gua mau ngomong dilurusin itu, gak nih? Mau dilurusin gak nih? sebenarnya gue stand by my statement karena menurut gue itu masalahnya ya dari awal ini bahkan di stream juga gue ngomong begini. Cuman kalau dikutip media beda ya. Dikutip media cuman kalau Fnatic Onyx juara gak usah nonton MPL. Tapi abis itu gue bilang ya kualitas tim kita sampah gitu. Berarti soalnya kita nggak ada competition real dong. Tapi mungkin beberapa mungkin ada fans ada Sonic yang mungkin baper dikit. Itu bukan gue ngatain Fnatic Onyx ya, gue ngatain tim semua yang lain malahan gak naik. Tapi ya balik lagi gue masih stand by that statement menurut gue ya. Kalau 5 pit itu adalah mungkin gambaran liga kita competitionnya turun gitu. Let's talk about mungkin pergantian Lutfi sama Rez dulu. Itu gue adalah salah satu yang sebelum Lutfi diganti aja gue udah ngomong Lutfi itu nggak cocok untuk Fnatic Onyx. Dia bagus, don't get me wrong. Gue bukan bilang Lutfi ini jelek. Gue setuju sama lu, Faiz. Ketika di MSC, Lutfi ini bagus banget. Dia mungkin one of the shining stars di MSC walaupun mereka ke grup ya. Tapi playstyle-nya nggak cocok. Lutfi is Lutfi. Dia itu mungkin cocoknya dengan hero-hero carry juga. Walaupun dia menggunakan Arlott, Terisla, positioning dia, cara main dia itu sebagai inisiator yang cari momen yang besar. Kayak dia menjadi carry-nya. Meanwhile, Boots yang dibutuhkan untuk Fnatic Onyx. Playstyle kayak Boots. Bootsnya udah gak ada. Mereka harus cari the real replacement to Boots. Dan real replacementnya menurut gue bukan Lutfi, tapi Rez. Lutfi is Lutfi. Dia adalah carry. Yang mereka harus butuhkan untuk menjadi kuat lagi. Apalagi di patch kali ini ya. Itu Rez. Last season bagus Lutfi. Karena mereka memang butuh XP laner yang kuat dengan utility meta. Tapi ketika sekarang udah balik lagi ke meta assassin. Seperti M4. Seperti maybe bisa dibilang M5-ish juga ya. Okay. Ya Boots was the main man for Fnatic Onyx. Dan Rez ini kayak real regenerasi gitu loh. Sama persis gue lihat mainnya dari dianya itu gak peduli. Dia bisa 05, 06 dia gak peduli. Dia memang mainnya untuk sacrifice, untuk menjadi front line. Bahkan gue bisa bilang di M4, M5 ketika ada Boots, the real initiator itu bukan Keyboy. The real initiator itu Boots. Dia itu yang nge-setup buat Keyboy bisa mendapatkan momen begini. Dia yang itu yang ngebuang resource musuh lah. Dan Rez itu yang gue lihat apalagi dengan Khalid-nya sekarang. Udah mirip banget lah sama Boots dulu pas pakai Khalid. Full setup. Dan yes, mereka sekarang udah balik lagi dengan draft mereka juga yang mirip dengan season 11 menurut gue. Kalau lu pada ingat season 11 banyak banget draft Onyx yang aneh, jujuran aja ya. Dari dulu Onyx itu draftnya nggak pernah standar. Mereka selalu ada aja kayak kelihatannya ego drafting. Tapi that's Onyx. Mereka percaya dengan player mereka. Mereka percaya player mereka itu lebih jago dari player manapun. Dan it works gitu. Gue juga salah satu yang ngedoubt parah loh kalau bisa dibilang BTR lawan Onyx di game yang kedua ketika kayaknya semuanya juga doubt sih ya. Semuanya juga agak bingung itu draftnya sama persis. Dan yes, gue sebagai fans Bigetron dan sebagai analis gue bisa bilang itu adalah throw dari Bigetron juga di game yang kedua ya. Pure throw. Gue gak tahu itu BTR ngapain. Tapi kita ngomongin nanti itu. Kita ngomongin Ya, nanti pas BTR. But any other team itu masih menang BTR. Menurut gue. Abis throw-nya ya. Tapi Onyx, lu gak boleh bikin kesalahan begitu lawan Onyx. Ini for every team. Dia kelihatan lemah di 4 lose streak-nya. Kalah sama Rebellion, orang-orang udah mulai oke, Onyx era is over. Tapi walaupun I agree Onyx era yang mungkin sebagai champion MPL ID semoga over ya. Kita butuh tim baru nih yang menang. But no, there's still strong contenders. Menurut gue top 3 at least kayaknya this season. Dan performanya bagus karena balik lagi ke strength mereka. Yaitu 3 trio mid-nya itu yang super carry. Weak side gold laner yang farming, tunggu sampai power spike, dan enabler di XP. Itu formula Fnatic Onyx yang juara MSC dan hampir Golden Road. Ya, walaupun kepleset ya di game ke-7 melawan Falcon PDB ini pada saat itu. Jadi ya, nice try. Tapi ya seenggaknya kita udah ada gambaran sedikit soal Fnatic Onyx. Dan gue juga berharap nextnya, jadi kalau emang ternyata terjadi miskomunikasi ya, semoga saja emang dari kubu Fnatic Onyx-nya, mungkin dari Coach Shep dan juga Coach Adi yang bisa menjelaskan biar gak kebingungan nih orang-orang yang di belakang tiba-tiba dikasih kata bantai-bantai. Kan serem juga tuh soalnya kata bantai-bantai ya. Agak keramat emang kalau ngomongin bantai-bantai. Tapi
Ya sedikit ngomongin bantai-bantai, Geek Farm nih yang biasanya hobinya bantai-bantai nih di late season. Ini kayak bukan Geek Farm yang gua kenal gitu loh. Ketika udah mulai masuk ke akhir musim, mereka kayak malah terlihat nggak stabil. Baru nyobain Gops dan Masako di minggu yang ke-8. Apakah ini tidak terlalu terlambat? Atau jangan-jangan ini emang part of the plan? Karena seperti yang kita tahu ya, waktu season lalu aja, waktu Geek Farm menolong RRQ melawan Rebellion, itu bener-bener 2 game Ray dulu loh. Game 3-nya baru Hazel. Ketika mereka udah tahu gitu loh, ya udah kita udah nyelesain tugas kita gitu loh. Baru Hazel dia coba gitu loh, untuk bisa maksimalin potensinya Hazel pada saat itu mungkin. Tapi sekarang mereka bener-bener kayak sebenarnya belum ada tempat yang aman. Mainin Gops Masako juga. Dan ini baru pertama kalinya loh. Jadi ya mungkin wajar lah kalau masih banyak misplay. Tapi menurut kalian line up mana nih yang paling kalian suka dari Geek Farm? Itu yang pertama. Dan apakah kita akan melihat pertama kalinya Geek Farm kembali lagi ke season yang ke-11 di mana mereka lolos playoff and then mereka cuma mentok di play-ins, nggak lolos ke upper bracket, nggak lolos untuk mengamankan nyawa kedua mereka di hari yang kedua. Oke, ini kalau Geek Fam, gue 2 poin sih, Be. 2 poin ya. Karena lu tadi bawa Gop sama Masako, gue juga sempat waktu ngecast, gue bawa topik ini ke Mirko sama Arashi waktu itu. Nih gimana, Gops Masako nggak too late. Cuman Mirko bawa poin yang bagus. Geek Fam pernah loh kalah 0-2 di playoffs, dia ganti gold lanernya. Marky masuk dan itu langsung ngebedain semuanya. Jadi mungkin Geek Fam ini emang tipe-tipe yang nggak takut lah untuk take a risk, that risk bahkan sampai sejauh itu. Dan whatever the outcome kasarnya, apapun hasilnya, ya udah yang penting kita udah coba semua opsi gitu loh kasarnya. Dan mungkin kalau kita ngomongin Gops Masako, ya mereka butuh jam terbang, apalagi Gops kan Veldora mulu yang main, kalau Masako masih lebih sering main. Cuman kalau best roster Geek Fam, gue masih pegang di secara keseluruhan masih di Gops sama Cadera sih. Kalau gue ngeliat Gops potensinya tinggi, Cadera even though very very shaky this season, I don't think Masako is at that level yet yang bisa di ini. Bukan berarti dia tidak boleh main atau tidak usah main, cuman dia masih butuh waktu untuk sampai ke titik yang benar-benar bisa menjadi inti lah. Kalau gue bilang masih mungkin next season baru kita lihat performanya. Poin yang kedua, jungler. I think it's going to be a huge issue for Geek Fam di posisi jungler ini yang menurut gue udah ngeliat potensi threat-nya gitu loh. Vincent, kalau gue boleh ngekritik cuman hero pool aja, masalah di hero pool. That's the only thing. I think that's if Vincent bisa expand his hero pool, I think Geek Fam will go far in the playoffs. But kalau misalkan Vincent belum bisa expand hero poolnya, I don't think Geek Fam will go far in the playoffs this season sih. That's udah poin itu aja kalau untuk Geek Fam kalau dari gue. Hero pool. Iya. Good point. Gue setuju sih sebenarnya sama Goni ya. Kayak mungkin untuk main line up-nya, let's say kalau gue setuju sama Goni. Kalau kita bicara mungkin sebelum patch Gops Cadera, I agree. Soalnya Cadera itu weak side dan mereka bisa banget untuk main strong side-nya dengan hero-heronya Vincent yang masih oke. Kayak Roger, pre-patch, ya kan? Julian, Nolan yang masih mantap lah untuk Vincent. Tapi after the patch, menurut gue memang make sense untuk Gops Masako menjadi lineup utama mereka. Karena mereka butuh gold laner yang berani untuk strong side, yang berani untuk menangin lane-nya juga. Yang seperti Aaron Chiki ngomong ya, gue gak akan se-ekstrim Aaron Chiki. Aaron Chiki ngomongnya kan kayak Cadera gak mau laning kan, tunggu Baloy doang. Ya in a way iya, soalnya Cadera tuh weak side player. Dia tahu player timnya bakal mainnya mostly untuk turtle, mostly untuk arah atas kan. Itu mungkin bisa jadi strength and also weakness ya Cadera. Minimal Masako itu lebih fleksibel lah di sana. Jadi oke untuk komposisinya Geek Fam karena yes Vincent, hero poolnya. Gue udah ngomong ini dari awal. Bahkan pas patch Assassin keluar gue langsung waduh gimana ini untuk Vincent. Di MSC, soalnya gue waktu itu di MSC sama Baloy, kita lagi nonton match. Dan dia udah bilang gue dapet Vincent loh. Gue bilang wah ini transfer bagus banget bro. Tapi metanya udah berubah. Ini meta yang sangat serem buat Vincent. Itu doubts-nya sih untuk Vincent. Sayangnya untuk Geek Fam timing selalu menjadi masalah buat mereka. Mereka dapat Ray di meta utility ketika ya Ray memang utility-nya kurang lah. Dan sama Vincent di meta Assassin ketika utility dia yang level dewa tapi Assassin-nya sayang sekali not on the same MPL level. Apalagi sekarang jungle yang paling bawah aja Anavel gitu kan. Jadi yang paling bawah di standing gitu. Jadi jungle yang di tim terburuk aja selevel itu.
ya Vincent butuh banget sih hero pool. Atau mungkin timnya itu harus udah mulai main untuk enable Vincent. Mungkin di regular season kali ini mereka udah bisa buang-buang game. Sejujurnya ya, karena mereka harus save strat. Ini adalah salah satu tim yang sayang sekali gue harus bilang mungkin miskin taktik sekarang, Be. Karena dengan Baloyski, Geek Fam itu nggak pernah miskin taktik. Mereka selalu ada taktik-taktik yang aneh yang bisa dibawa di playoff. Tapi dengan masalah pool hero Vincent, ini menghancurkan banyak hero pool yang lain juga. Karena yang lain tuh benar-benar harus purely enable dia ketika di playoff. Dan mungkin itu alasan kita nggak lihat mereka fully pakai alpha band di setiap game di regular season. Karena takut kebaca nanti di playoffnya. Jadi ya tetap sih menjadi masalah kalau mereka memang saving strat itu doang yang bisa dibawa di playoff. Mungkin mereka bisa lewat day one, tapi after that ketika udah dibaca done lagi kan. Jadi yes, main criticismnya masih Vincent harus either learn new heroes yang assassinnya tiba-tiba jadi jago, atau maybe bring up utility, cari strategi baru seperti Sutsujin yang menggunakan Fredrin masih bisa gitu kan. Ya harus cari ininya lah, apa celah-celah yang bisa menggunakan utility gimana caranya. Ya, I think kritik-kritik buat Geek Fam mostly udah disampaikan sama Goni sama Mirko. Kayaknya the biggest elephant in the room itu pasti Vincent dengan hero poolnya. Kita nggak bilang dia nggak bisa main assassin, tapi kayak dia nggak maksimal aja gitu main assassin. Mungkin kalau dia dapat Roger dulu itu kayak winning condition banget, makanya beberapa tim yang nggak main Roger lawan Vincent itu pasti udah kalah. Rogernya I think bisa nge-carry game. Aside from that, mungkin beberapa kali dia bisa mainin Link tapi kayak nggak sebagus itu. Mungkin Nolan masih oke. Yep. Tapi ya itu sayangnya sih, kayak dia nggak apt banget main assassin. Jadi itu yang akhirnya harus nge-shift fokusnya Geek Fam ke lane lain gitu. Biasanya lu punya misalnya nih winning jungle, ya udah lu gold lane-nya bisa main weak side nih, jungle-nya aja yang bakal ambil snowball-nya. Tapi dengan adanya Vincent mungkin yang bisa kita lihat sebagai loophole juga. Gue nggak bilang dia jelek, tapi dia nggak maksimal aja. Mungkin kalau lu punya Masako di starting lineup it's much better. Karena setidaknya lu punya garansi. Lu punya strong side yang bisa lu mainin. If assassin lu jatuh, if si Vincent-nya jatuh, left behind, lu punya Masako yang bisa leading. Jadi kalau pertanyaan lu kayak dengan lineup yang sekarang, ya gue lebih prefer Gops Masako. Apalagi dengan patch yang sekarang mungkin more emphasis towards gold lane juga udah mulai kuat lagi. Dan kalau Vincent nggak nge-fix assassin problemnya, menurut gue Geek Fam will be in much trouble. Tapi gue mau puji Vincent, mungkin on a few performances dia bisa outstanding nih pakai assassin yang emang susah dimainin gitu, kayak contohnya Link gitu. Di beberapa kali match dia bisa main bagus tapi nggak konsisten gitu, and we need consistency, that's the problem. Tapi ya gitu, pre-patch Roger he's very strong now. Kayak ya that's gonna be the big question, gimana dia bisa sesuai nantinya kalau misalnya hero-hero dia di ban semua. Ya Roger actually nerf sih ya, karena cooldownnya juga lama Ya. banget untuk wolf form, human formnya. Jadi sangat wajar untuk mungkin Geek Fam juga sedikit kesulitan. Tapi selain itu, mungkin gue boleh saran sedikit nih untuk Geek Fam yang biasanya tuh mainnya keluar dari meta, out of the box. Yang biasanya ketika orang-orang semua main misalkan Matilda nih, dia adalah satu tim yang ternyata nggak main Matilda. Contohnya kayak gitu. Menurut gue itu yang lagi dibutuhin sama Geek Fam. Karena kemarin pas Geek Fam nyoba high loss, debut pick nih untuk Baloyski, ternyata gue juga ngelihat Baloyski kayaknya belum terbiasa nih dengan kalkulasi damage. Yang biasanya dia ngasih deliver damage pakai dire hit, ternyata dia mencoba untuk nerima damage, ngebadanin, mau jadi sandbag, ternyata nggak semudah itu. Dan yang mungkin itu menjadi kendala juga buat Geek Fam. Semoga mereka bisa menemukan meta mereka sendiri ya sebelum nanti di babak playoff, biar mereka juga nggak kebingungan pas di babak playoffnya. Karena gue setuju kayak yang mungkin Goni dan juga Mirko mention tadi, ya mungkin takutnya nggak bertahan lama nih buat Geek Fam yang title-nya aja King Slayer. Karena kita butuh nih, yang satu ada Raja Langit, yang satu lagi ada di pucuk juga tuh urutan kedua, Raja dari segala raja. Tapi di bawahnya dulu nih ada tim merah. Yang gue pribadi pas Mirko ngomong miskin taktik, gue malah penasaran sama Bigetronnya sendiri. Mirko gue lihat jujur ya, Bigetron itu kalau misalkan game 1 abis menang, mereka malah coba lagi draft yang sama di game yang kedua. Bukannya itu yang malah terlihat kayak apa lu bilang tadi. Dan jujur kalau ngomongin Bigetron, menurut gue ya Bigetron ini menurut gue bukan eman sentris buat sekarang. Mereka malah look sentris parah. Lu kalau nggak bikin momen, lu kalau nggak dapat momen, udah nih tim cuma nunggu-nunggu doang sampai musuhnya yang blunder sendiri. Ya, kayaknya gua ya, kalau menurut gua, apalagi yang di game 2 lawan Fnatic Onyx,
gue kurang setuju sih kalau bisa dibilang miskin taktik. Game 3 oke miskin taktik. Kalau game 3. Kalau game 2 soalnya game satunya emang works well kan. Mereka kalah 8.000 gold dan masih bisa menang. Dan Super Ken-nya nggak bisa mati dengan Gatot, Alice, Angela. Dengan draft yang sama persis, banning phase yang sama persis, gue make sense sih untuk mereka sama persis juga. Ya udah kita coba aja tabrak aja ego juga. Soalnya game 2 juga performanya bagus kan untuk early game sampai mid game. Dan mid game itu yang mereka sebenarnya menjadi kuat di komposisi mereka. Jadi mereka mainnya sesuai dengan apa yang diberikan mereka lah ketika melawan Onyx. Tapi ketika masuk game 3 ya big concernnya mereka itu jadi menurut gue untuk draftnya sangat template ya. Mungkin gak miskin dari taktiknya, tapi miskin dari creativity-nya. Kalau dari gue. Bukan creativity juga sebenarnya. Improv, adaptasi, on the go, itu. Soalnya mereka mungkin banyak nih plannya. Kayak draft banyak yang ada di buku mereka atau notebook mereka nih untuk Wura dan Theoniel. Tapi ketika 1 atau 2 yang di-ban, mereka improvnya untuk nge-fill in gaps ya, jadi susah. Ketika game 3 lawan Fnatic Onyx, yang di-ban tuh Gatot ya, kalau nggak salah Gatot, sama Gatot yang di-ban, sama ada satu lagi yang Beatrix-nya diambil ya atau di-ban ya. Beatrix-nya di-ban kalau nggak salah. Beatrix-nya yang di take away. Jadi dia force on Moskov kan, Moskov sama Grok, last pick-nya tuh 2, Bigetron. Yang nggak cocok aja kalau dengan strategi yang mereka udah implement di game 1-2. Moskovnya yang weak side lagi ya kan, ketika Beatrix itu mau coba untuk snowball, mau coba untuk dapetin mid gamenya, Moskov ya susah. Sama juga dengan Grok yang dimana Gatot Kaca itu untuk enable Alice Angelanya, Groknya jadi nggak make sense gitu loh menurut gue ya. Jadi mereka ketika harus improv susah. Tapi kalau mereka ada taktik banyak gitu. Cuman mereka harus improve di improvisasi. Kalau momen, gue setuju banget gue setuju banget. It's all on Luke sekarang. Kalau untuk mencari momen di team fight, bahkan sampai Luke-nya itu ini memang playstyle dia dari Geek Fam ya. Tapi at least di Geek Fam tuh mereka momennya selalu bisa 11-12 lah sama Baloy. Bisa tukar-tukaran, Baloy bisa yang maju, Luke-nya follow up, Luke-nya maju, Baloy-nya follow up. Ketika di Bigetron kelihatan banget sekarang ya Luke yang harus make a play. Ketika dia pakai Arlott, ketika dia pakai Ruby juga. Mungkin maybe that's why dia diberikan hero-hero seperti ini. Gue juga sempat bingung waktu itu kan, kok seorang Luke ini nggak dikasih hero-hero seperti Terisla atau hero-hero yang kayak X-Work aja juga gitu loh. Yang works di Geek Fam itu karena maybe right now playstyle-nya itu ada di Luke untuk initiate. Ki itu lebih ke enable gold lane, maybe bantu Eman, bantu Ken-nya, tapi lebih ke follow up. Nah itu yang harus dibalikin dari Ki menurut gue. Soalnya Ki itu El Momento gitu, nama nickname-nya aja El Momento. Dia salah satu yang dari dulu terkenal dengan initiation dia yang bisa merubah game, Atlas, Tigreal, dan kemarin juga kita sempat keluar Atlas ya, kita sempat lihat Dreams yang menggunakan Atlas. Jadi cocok sih untuk Ki balik to form lagi. Dan what I like about Bigetron yang gue bisa bahas juga itu mereka willing to take risks. Sometimes itu kelihatan bego, jujur. Sebagai fans Bigetron gue bisa ngomong kasar berarti ya sama tim gue ya. Kadang kelihatannya ya amateur banget. Yang Luke coba flicker, yang coba momen lu bukan Baloy yang pakai Ruby kan. Lagi posisi menang itu nggak unnecessary banget. Banyak banget unnecessary move. Banyak banget hole di gameplay Bigetron. Tapi gue suka kalau gue lihat dari kesalahan mereka di season lalu, yaitu playoff-nya terlalu safe. In a way it's an improvement, in a way it's a downgrade juga. So I think they're ready for playoffs. Tapi di regular season it looks bad. Seperti Geek Fam yang gak pernah secure upper bracket. Let's be honest here, Geek Fam kalau based on regular season they should never be top 2, never top 3. But they always make it to top 3 karena they're risk takers. Dan di playoffs itu yang dibutuhkan. Ketika lu main safe di playoffs, that's when you're dead. Gitu kan. Jadi itu yang gue bisa banggain lah dari Bigetron. Tapi yes, masih banyak banget hole yang dengan 3 weeks left harusnya masih bisa di fix. Tapi gue udah ngomong begini untuk 7 minggu, udah untuk 8 minggu nih. Dari awal kan udah kelihatan ya, recall, unnecessary move. Ya gue bisa berharap aja mereka beneran fokus lah di playoff dan mereka nggak melakukan mistake-mistake yang sangat amateur lah kelihatan. Semoga aja, semoga ada improvement itu. Upper or not, Mirko? Upper ya, aduh. Kayaknya kalau menang all their next matches menang. Gue lumayan confident kalau untuk Bigetron di sana ya, winning all their next matches. Tapi kalau ini kan harus expect RRQ kalah juga ya. Jadi RRQ harus kalah. Nah itu yang gue sulitnya sih. RRQ kayaknya nggak akan kalah next matchnya. Apalagi last matchnya lawan Rebellion kan. Menurut gue mereka punya tim yang bagus lah untuk bisa menang untuk upper bracket. Ini interesting sih. Gue ngeliat BTR ini, I see Mirko's point. Bener, kayaknya kalau playoffs ini tim-tim udah harus sadar, lu nggak bisa terlalu main safe. Lu nggak selalu bisa ngarepin
musuh mistake baru kita punish. Kadang-kadang mereka yang harus emang engage, harus membuat something untuk catch people off guard, harus make forced errors segala macam. Dan BTR season ini, ada mungkin season terutama untuk week 8 terutama untuk week 8 ada lah ya, ada. Jadi kalau untuk BTR kekurangannya mungkin bukan kekurangan ya, mungkin yang bisa dipoles ya late game-nya sih. Gua inget gak sih season 2, 3 season lalu yang Season kalau 11 late itu. game Iya. Biggie Chop. BTR late game pasti salah. Pasti kalah. Bawa di atas 20 udah pasti kalah. Mau pakai Cecil, mau bawa hero-hero late game, tetap aja kalah. Dan Di atas gua 15 nggak menit mau lah. di atas 15 menit, bahkan bukan di atas Lebih 20. cepat, Cuman iya. maksudnya lebih cepat. Cuman ya kalau misalkan playoffs, mudah-mudahan untuk BTR dan untuk Mirko ya, itu kadang-kadang suka kasihan temen gue yang satu ini dengan BTR tuh, kasihan gitu ngeliatnya ya. Cuman ya mudah-mudahan BTR bisa memoles lebih tajam. Menurut gue itu sih kekurangannya, mungkin deskripsinya tajamnya itu mungkin sedikit lebih tumpul daripada BTR season lalu. Cuman ada beberapa aspek lain yang mungkin bolong season lalu tuh ditambahin. Cuman jadi season ini kelihatannya, bukan faktanya, kelihatannya kurang tajam ketika melakukan eksekusi fight, eksekusi setup, itu kelihatannya kurang tajam. Kita tukar-tukaran sebenarnya gua sama Goni. Dia kasihanin gua di MPL kan karena gua dukung Bigetron, gua kasihan sama dia karena dia dukung Arsenal. Jadi ya ada gitu. Agak susah sih sebenarnya jadi Mirko. Bigetron kalah, Liverpool kalah, kayak Liverpool mid team. Menang ya Bigetron kemarin juga Liverpool kan. ya. Menang. Tapi Satu nomor satu. jujur. Gua setuju sama Mirko. Bigetron gak miskin taktik. Gua salah satu orang yang sebenarnya bilang BTR kehilangan Cascute itu nggak sesignifikan itu. Oke, lu kehilangan coach yang emang bagus, tapi kayak lu nggak se-crumbling itu, ngerti gak sih? Kayak lu nggak kehilangan jantung lu lah misalnya. Kayak I think Urah is still doing okay, and Bigetron itu ya masih punya taktik gitu. Tapi ya tadi lack of creativity, lack of execution. Sebenarnya gue suka kayak Bigetron shifting their focus. It's not Eman centric anymore. Kayak ada Super Luke yang memang dari Geek Fam playstyle-nya gila, cari momen, initiation segala macem. Tapi kayak you gotta know when to pull the trigger properly. Dan sebenarnya rada kontradiktif juga. Gue bilang mereka gak miskin taktik, tapi yang menjadi main concern gue di week ini adalah why are you running the same draft again? Kayak itu yang Alice Gatot Kaca, terus kayak Arlet game 2 dibawa lagi. Of course it's gonna be counterable. Dan Bigetron harus tahu kalau tim-tim lain itu bakal bisa baca mereka gitu. Dan I think itu yang harus nanti di fix di playoffs. Dan mungkin playing to their strengths bakal jadi solusinya. Tapi ya gue mau bilang ke Mirko aja, nikmatin aja lah dulu Mirko. It's fine. Nikmatin juara ya maksudnya. Nikmatin regular season. Nikmatin regular season ya. Sambil mungkin menikmati pertanyaan yang mungkin tadi Realize pertanyakan juga ya emang. Emang ada ya Realize ya yang ngelepas Cascute ya? Mungkin ada sih, tapi ya itu kita akan menuju ke urutan yang kedua juga. Soalnya di urutan kedua ini kalau dilihat-lihat mereka, kalau dari yang gue simpulkan sedikit ya, dari hasil yang berbicara untuk RRQ, gue kenapa ngambilnya nggak cuma dari week 8, karena ternyata relate juga nih sama week 7 mereka. Week 7 itu RRQ kalah sama EVOS Glory dengan eksperimen mereka, lalu menang melawan Geek Fam. Yang jatuhnya Geek Fam menurut gue ya, mereka udah punya textbook gameplay yang tanda kutip disiplin. Mereka udah tahu gitu loh timing kapan team fight, timing kapan misalkan mereka akan maju, kapan mereka akan mundur, kapan disengage. Mereka tahu semuanya untuk Geek Fam. Menang melawan Dewa juga, yang terlihat kayaknya Dewa ya kalau ngomongin kekompakan atau ngomongin disiplin, mereka juga tim yang oke loh. Mereka yang disiplin juga. Tapi pas lawan Alter Ego, yang seperti kita tahu, even Alter Ego utility-nya gak ready, mereka masih mau gas. Apakah memang saking textbooknya RRQ ini, ketika mereka melawan tim yang tidak terduga-duga, yang mereka tuh predik, oh mereka nggak punya revitalize, oh mereka nggak punya flicker, mereka nggak bakal fight, tapi tiba-tiba ternyata musuhnya buka fight dan mereka jadi kaget akan hal tersebut. Jadi saking disiplinnya, saking mungkin mereka terlalu textbook banget RRQ-nya. Jadi ketika ketemu tim yang mainnya amburadul, yang mainnya bener-bener cuma ngelihat momen, buka tim fight, itu mereka kesusahan. Atau jangan-jangan ya emang mereka lagi, ya kayak yang Realize bilang tadi, lagi enjoy the regular season. Mereka ada di tempat yang aman, mereka ya menang sekali aja ya udah gitu loh. Mereka upper for sure. Sementara untuk Bigetron ya mereka juga berharap RRQ-nya harus kalah dulu nih, biar mereka tuh bisa nyusul ketertinggalan poinnya. Jadi
Apakah itu poinnya atau kalian ada pandangan lain soal RRQ? Wah, ini jujur kalau gua ngeliat dari lu ya, Be ya. Dua-dua faktor itu masuk. Dua faktor yang masuk. Mungkin emang mereka udah safe. Upper bracket hampir pasti. Belum pasti, tapi hampir pasti. Jadi mungkin dari sisi itu mereka juga nggak terlalu membebankan lah. Harus menang cari poin lagi karena they're in a very safe place. Jadi ada sedikit relax. Tapi poin yang pertama yang gue lu suka, yang lu bawa ya gue suka. Apa yang menghancurkan struktur? Chaos. Dan itu yang ketika mungkin RRQ ketemu alter ego itu yang dimana struktur ngelawan chaos. Kadang-kadang negara pengen struktur yang hancurkan chaos, apa keributan, dan itu yang alter ego bawa dan berhasil cari celahnya dan yaitu mungkin itu menjadi celah RRQ ketika playoffs. Apakah tim-tim sadar dan bisa mengeksploitasi itu tergantung dari gimana RRQ setelah match lawan alter ego-nya itu evaluasinya seperti apa. Ini ketemu nih tim yang meledak-ledak, tim yang selalu ngajak fight. Kenapa kita harus kepancing? Gimana caranya? Gue belum ada flicker, gue nggak mau fight dong. Gimana caranya tetap jawabannya? Oh, gue nggak ada flicker, nggak apa-apa. Gue pede sama resource gue punya, gue fight aja. Itu kan misalkan contohnya ya kasusnya evaluasi tergantung nih RRQ kalau mereka tidak belajar karena kan pasti kalah pasti harus ada yang bisa diambil ya mereka harus ambil mungkin itu menjadi kunci keys to victory melawan RRQ harus lawan dengan chaos identity-nya dari tim-tim lain tuh harus bawa kalau match ini match ketika melawan RRQ. Bikin kacau ya. Iya, gue setuju banget dengan itu karena pas gue inget ya waktu itu scriptwriter kita minta gue nih untuk bantu bikin Keys to Victory nih EVOS lawan RRQ last week ya. Dan gue udah bilang, aduh sebenarnya gue juga susah sih soalnya ya 1 lawan 9 gitu kan posisinya. Iya. Tapi abis itu dia kayak, ayolah Mir bantu, gue juga susah nih. Oke, gue pas bantu, gue kasih yang paling gue tahu lah ya. Soalnya balik lagi Cascute kan coachnya Bigitron last season. Dan ini yang gue ngerasain sebagai fans Bigitron juga. Walaupun ya Cascute is amazing. Gue rate dia banget. Makanya gue juga predict ya RRQ BTR. Soalnya dari awal ya karena Cascute effect is real. But Chaos is the counter to RRQ. Atau siapapun tim yang mainnya super rapi. Dan RRQ memang mainnya full disiplin ya. Dari regular season bisa dibilang itu mereka permainannya itu rely on their discipline untuk menang gamesnya. Banyak teams yang bakal take the risk, bakal dapetin gold lead lawan mereka, dan mereka itu dengan disiplinnya bisa untuk outlast musuhnya gitu lah. Jadi bisa perpanjang lah gamenya untuk sampai power spike mereka. Tapi kalau memang ditabrak terus kayak alter ego begitu, kayak EVOS di minggu lalu, itu dimana RRQ bakal kesusahan. Mungkin yang lawan EVOS itu ya eksperimentasi kan kalau kata orang dari RRQ-nya sendiri. Meanwhile kalau lawan alter ego, I don't think udah nggak ada eksperimen. Itu alter ego memang playstyle-nya chaotic. Mereka yang agresif dan mereka yang tipe, ayo adu mekanik gitu. Full, tabrak-tabrak aja. RRQ bakal struggle lawan tim begitu, as of now. Dan bagus menurut gue kalau RRQ kalah di sini, ya kan? Jadi kelihatan kesalahan-kesalahan mereka di mana dan mungkin nggak akan terjadi seperti apa yang terjadi dengan Bigitron last season. Karena Bigitron last season sebelum masuk playoff win, ya kan? Jadi mereka udah merasa mungkin oke, we're gods gitu. Kita udah nggak ada salah, kita best team in Indonesia dan ketika masuk playoff, oke, kita tinggal mainnya kayak gini aja guys, normal. Meanwhile, other team semua udah coba untuk dia salah di mana. Ini good wake up call menurut gue untuk RRQ Hoshi. Jadi mereka bisa improve lagi. Karena lawan alter ego pun disiplinnya agak hilang. Let's say kita mau ngomong chaos ya. Kita mau ngomong alter ego yang maksa team fight juga. Normal RRQ nggak akan pernah nabrak begitu. Jadi gue nggak tahu nih kenapa RRQ juga turun. Soalnya banyak banget mistake mereka. Kayak Link, Sutsujin udah ambil purple buff di game yang pertama kalau nggak salah ya lawan AE. Dan Dairen masih masuk gitu bersama Rins sama Dairen berdua bareng sama Idok bertiga lah. Mereka masih mau masuk padahal itu 4v3 dan Link no retry. Link udah ke bawah. Usually selalu nggak pernah. Kalau Sutsujin udah pakai retry balik gitu. Jadi mereka selalu pinter lah dan semoga nggak kehilangan itu nanti masuk ke match-match terakhirnya untuk mendapatkan upper bracket dan juga playoff. Ya, kayaknya RRQ one of the teams yang gue lihat sangat-sangat disiplin, sangat-sangat structured, dan gue setuju sama Goni sama Mirko. Kalau ini tim itu bakal crumble under chaos. Dan menurut gue RRQ harus siap untuk bisa ngelawan tim yang tanda kutip freestyle. Karena kayak kalau lu main rusuh, if you don't know what you're doing, lawan lu juga gak bakal tahu lu mau ngapain gitu, tau gak sih? Jadi kayak lu tabrak aja depan muka dan RRQ ya rada kaget bahwa alter ego bakal main kayak gitu, chaotic in a way kayak
masih controlled chaos. Dan gue setuju kayak it's better untuk mereka kalah sekarang jadi mereka tahu cara ngelawan chaos itu nextnya. Mungkin lebih agresif lagi manuvernya tapi calculated juga karena a few times disiplinnya hilang yang biasa kita lihat di week week berapa ya week pertengahan gitu yang mereka udah mulai menang lawan Fnatic Onyx. Menurut gue itu just clean games yang sebenarnya nggak bisa gue lihat kemarin sih. So ya kayaknya belajar dari chaos ini dan kekalahan ini kayaknya mereka bakal fine-fine aja. Menurut gue ini bukan satu kekalahan yang bisa kita anggap sebagai kekalahan signifikan. Menurut gue RRQ they will still be doing good di playoffs harusnya kalau mereka satu bisa counter chaos itu dan dua nggak kagok kalau dibawa ke depan muka gitu dan tiga masih bisa maintain structure masih bisa maintain disiplin mereka jangan mau ke bawah sama chaosnya tapi kalau emang udah tersudut banget ya udah kayak lu all out aja guns blazing. But yeah I don't think RRQ will struggle di playoffs untuk di first atau second roundnya lah. Ya mungkin lagi-lagi karena ada cascade juga, jadi mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di season lalu ya, sehingga mereka bisa lebih prepare buat playoff nantinya. Dan terakhir nih kita bakal ngomongin tim Liquid ID yang tim pertama juga yang mendapatkan tiket ke upper bracket bisa dibilang. Padahal kalau dilihat-lihat dari minggu ke-7 ya itu RRQ itu kayak di depan mata gitu loh untuk tiket babak upper bracketnya. Tapi ternyata ya melihat dari tim Liquid ID yang mendapatkannya duluan, apalagi dengan playstyle-nya mereka ya. Yang pertama kalau ngomongin soal assassin, mereka assassin early game, late game itu powerful banget. Terus mereka juga punya strat kayak misalkan Alpha Angela. Itu kayak benar-benar perfect banget untuk dieksekusi. Widi main tank atau bahkan support, bahkan Cho yang jatuhnya hero pick off kayak gitu, dia juga bisa gitu loh untuk ngebawainnya. Ini tim bisa dibilang komposisinya lengkap. Aaron Chiki juga pool hero-nya luas. Bawa fighter hayu, match di gold lane juga hayu, marksman. Wah nggak boleh lupain sih kalau marksman dia juga power akan hal tersebut. Tapi apa nih yang diperlukan sama tim Liquid ID biar pelajaran dari Big Run Alpha di season lalu nggak terjadi ke mereka malahan karena mereka ada di urutan yang cukup nyaman, win streak. Oke kalah game, tapi ya kalah gamenya ya bisa dibilang langsung di sweep gitu loh. Ketika berada di game yang kedua atau bahkan game yang ketiga. Kuncinya jangan cepat puas sih, Be. Itu sih. Gue sempat bawa ini di meja English Desk juga. Mereka ini addicted to the rush kayaknya. Kasalnya itu mereka tuh terlalu ya karena mereka menang gampang 2-0 easy gitu kan. Dan apalagi mereka juga gue suka ya by the way spiciness-nya mereka untuk beberapa spesifik ya. Mungkin kalau yang terakhir agak mungkin over you guys yang nilai. Cuman sebelum-sebelumnya I think ya I like their confidence gitu. Kita butuh lihat player-player yang confident kayak gini karena ya seru ngeliatnya. Yang bisa juga ngebuktiin di Land of Dawn. TLID yang penting itu jangan terlalu terbangnya ketinggian karena ya pasti sih gue ini pasti mereka juga ngerasa hal yang sama sih. Sebenarnya mereka belum juara MPL jadinya mereka itu adalah main objektif mereka dulu. Sama itu sih udah menurut gue yang lu udah bilang ini paket lengkap. Nggak ada bolong. Coaching staff bagus. Terus nggak ada yang bisa diomongin gitu. TLID performa juga menurut gue on point banget. Paling banyak 2-0 mestinya mereka. Apa lebih banyak RRQ masih? Kayaknya masih Kayaknya RRQ kayaknya deh. lebih banyak. Masih banyak RRQ Masih banyak kayaknya. RRQ. Ya, karena Masih banyak RRQ ya. Net game win-nya lebih banyak sih. lebih banyak. Oke, masih 2-0-nya banyak lah istilahnya apalagi second phase atau second leg. Yep. Second half-nya belum pernah kalah. Jadi sebenarnya mereka yang penting itu. Jangan kebawa adrenalin. Dah, that's all I can say. Gue setuju sih sama Goni. We share the same thought lah kalau untuk itu ya. Soalnya ini sebenarnya untuk semua rookie sih, bukan cuman TLID. Tapi TLID kan 3 rookie ya dan tiba-tiba masuk langsung suksesnya kayak gini. Semoga nggak star syndrome. Semoga nggak ada momen yang seperti harus dinamain gak ya seperti yang dulu lah di season 7 gitu kan ya. Naik langsung terus next seasonnya langsung drop gitu. Semoga nggak terjadi lagi di season ini untuk tim Liquid ID. Dan apalagi karena gue ada concern dikit nih. Seperti apa mungkin sekarang banyak banget yang lagi ngomongin juga ya. Kemarin tuh kan Aaron Chiki lumayan personal mungkin nyerangnya ke Nino. Gue menurut gue itu nggak unnecessary gitu. Kayak Aaron lu udah keren sumpah. Gue tuh big fan banget. Gue selalu dukung player yang berani bacot di interview. Gue selalu DM malahan ya kan. Aran dulu cuman Aran apa Pai Nino siapa lagi ya? Natko yang gue lebih jago. Gue langsung DM dia juga waktu itu walaupun dihujat gue bilang semangat ya lu kita butuh player-player kayak lu tuh yang berani di interview tapi jangan sampai personal itu loh.
Menurut gue kalau udah personal tuh serem dan maybe dia merasa ya karena gue jago banget dan gue juga memang punya voice-nya dan semuanya udah suka dengan trash talk gue harus coba untuk setiap interview lebih bagus dari interview sebelumnya. Itu yang semoga mereka keep it to themselves gitu loh, kayak jangan sampai begitu, jangan sampai over. Soalnya itu bisa kembali ke attitude in game-nya juga. Kalau mereka semua attitude-nya kayak gitu, yang sampai kayak oh kita harus lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus terus nih. Sometimes lu harus stay consistent. Lu nggak usah untuk mencari oh gue harus lebih bagus lagi. Bagus untuk ambisinya begitu. Tapi lu harus tahu konsistensi gimana. Yang seperti Goni bilang, jangan sampai star syndrome, jangan sampai puas. Tapi another thing menurut gua kalau untuk dari gameplay ya, karena menurut gua TLID ini walaupun mereka number one, mereka udah bisa untuk membalap RRQ, mendapatkan upper bracket duluan, mereka tuh nggak perfect team loh. Malahan banyak banget holes di dalam game mereka yang udah di-exploit juga sama Alter Ego. Udah hampir di-exploit sama Alter Ego ya, tapi game satu juga menang tuh Alter Ego. Alter Ego game 1 menangnya gimana? Mereka itu fight turtle pertama dan mereka langsung snowball out of that. Terus mereka tiap team fight tuh itu juga sebenarnya Liquid pakai komposisi yang sangat satu dimensional ya. Angela Ling plus Ruby Gold. Itu mereka udah coba juga sebelumnya. Dan dengan komposisi itu snowball yang dicarikan. Mereka harus menang di mungkin turtle fight kedua lah. Kalau turtle fight pertama mau dibuang nggak apa. Turtle fight kedua itu udah harus menang. Makanya Ruby-nya sacrifice lane kan dari atas langsung ke turtle. Kalau ketangkep atau nggak dapat menangnya langsung susah dan itu yang terjadi. Dan ini dengan semua komposisinya, walaupun bukan yang Link Angela Ruby ya, mereka tuh sering banget untuk giveaway turtle pertama bahkan turtle kedua juga. Most of the time smart, bagus. Tapi tim yang bisa untuk ngedraft in a way, weak side-nya kuat untuk nge-clear wave, ya biar nggak ada trade sama sekali dari tim Liquid. Dan turtle fight-nya menang, early game-nya dibantai-bantai, Liquid bakal susahan. Kita belum lihat di regular season tim yang bisa exploit itu. Tapi di playoff itu yang harus mereka fix lah dari gameplay mereka. Semoga ada adaptasinya di mana kalau memang kalah turtle pertama, turtle kedua, apa yang mereka harus lakukan abis itu gitu loh. Karena sekarang masih kelihatannya ya oke kita coba trade. Kalau ada yang bisa match aja itu bakal agak susah. Mungkin menurut gue jadi kayak miripnya sama Onyx PH loh be, Onyx PH M3. Playstyle-nya sama gitu. Ketika mereka turtle pertama kalah ya udah nggak apa, kita banana split. Kita nge-split ke samping-samping coba cari trade dan ya tim seperti Blacklist yang bisa hold sampai mereka power spike, tim fightnya berlima itu kan mengalahkan Oni PH yang dulu ya. Jadi TLID walaupun kelihatan perfect, mereka banyak holes dan harus bisa untuk nge-improve lagi di sana. Gampangnya kalau misalkan timnya ngerti gitu ya, harus ngapain landingnya. Let's say landingnya tuh yang dibiarin 1-2-2 gitu loh. Jadi samping kanan kirinya dia tetap bisa keep up gitu loh. Jadi nggak bakal kena split push tadi. Gue jujur lumayan capek ya Liquid menang terus karena gue dibacotin mulu sama cewek gue tiap minggu kayak. Karena nih orang gak tahu cabut dari Liquid masih kayak fans banget sama Liquid. Tapi I think it's a good sign buat rookie statements kayak Yawi keluar like gila lu nge-bench M4 winner gitu loh. Kayak terus kayak you will still survive dan lu masih main bagus. Kayak sebenarnya waktu itu gue sempet bilang ya, apa jangan-jangan udah dimasukin kayak biar ngasih competition to Yawi, terus kayak pas timnya stabilize Yawi masuk lagi biar ada experience, biar ada senior role. Tapi ternyata enggak, mereka nggak butuh. Kayak mereka udah nge-blend bareng Yaskill juga dan gue setuju apa yang Goni sama Mirko bilang juga. Kayaknya the only thing yang bakal ngalahin Liquid itu adalah diri mereka sendiri. Kalau misalnya mereka overboard, gue suka banget bacotan-bacotan dari Iron Shiki sampai dia waktu itu bilang dia berani banget ngatain King gue ya, King MATT, dia ngatain gold laner bla 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 something. Menurut gue kayak itu bacotan yang bagus, tapi kayak a few personal things is just not good, unnecessary banget. Lu nggak usah lagi terlalu overboard lah. Dan ya itu kayak problem banget sih mungkin untuk nantinya kelihatan unstoppable dan bisa aja mereka clinch number 1 spot di regular season. Menurut gue still possible. Di playoffs just need to fix a couple of things. Gameplay wise gue suka banget Aaron Shiki gold laner yang berani banget. Ini orang juga flexible. You put him on an Alice, you put him on a Ruby gitu. Kayak dia masih bisa main not only traditional marksman tapi kayak juga gold laner yang sekarang lebih unorthodox. Masih bisa main Favian, kita nggak perlu lagi bahas nih orang emang udah gila. Paling yang coin flip menurut gua Aran. I think this guy still needs to be more consistent sih. Sisanya I think Team Liquid ID is on the right track. Ya lagi-lagi jangan star syndrome, bacot sebutuhnya aja. Ya karena setelah mungkin Lebih dari kita cukup gak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Lebih dari cukup nggak apa-apa sih. Ya karena udah seru. Iya udah seru. Karena jujur kita sempat kehilangan ya bagaimana sosok Udil sebelumnya kan. Ketika dia ke MPL Malaysia
dang, MPL Malaysia bener-bener kayak strong banget gitu loh, naik Gitu. strong banget. Tapi Iya. setelah adanya Aaron Chiki, Favian yang ternyata Faviannya juga banyak banget gitu loh act outnya, terus mungkin dari bacotannya juga, dan dia ya jujur aja gitu loh, ketika emang dia menang ditanya sama Bude kayak kenapa bisa menang, ya emang jago daripada lawannya, sesimpel itu gitu aja. Itu menurut gua udah nunjukin gitu loh kalau ya bacotan kalian tuh emang sesuai dengan apapun skill Iya. kalian yang kalian tunjukin. So mungkin untuk penutupan ada yang ingin kalian sampaikan menuju ke minggu yang 9 atau mungkin menuju ke playoff, mungkin dari siapa dulu nih, Goni? Gue komen ini di MPL page dan gue akan ngomong langsung juga. Oke. We will see the real Fnatic Onyx di Bandung. Wih. Dang. Gue nggak expect itu sih. Oke. Penutupan statement yang cukup menarik. Kalau gue gimana ya? Gue nggak tahu nih mau nutup apa. Gue di request sama Hengki sih. Oh. Ya, jadi gue bakal ngomong juga nih. Bigetron gue titip M6. Dang. Dang. Feel me Dan, up. Sir Hengki, dan. Where is smile. All the shine back to life. Wow. Menjawab pulung juga ya kalau ini. Terlalu Iya, bold, betul. Terlalu bold. What a bold statement. Gila, gue sepakat sih tapi. Kalau Mirko bilang Onyx juara lagi terus MPL turun, kompetitifnya terus kayak jadi boring, ya lu siap-siap aja cari tontonan lain. Soalnya Wah, I think Fnatic Onyx will be the champion again. 5 ya berarti ya, 5 pit ya. Wow. Hype it, bro. Oke. First, the best to ever do it. Wow. Ya, karena emang kebetulan MPL Filipina juga bisa dibilang belum ada ya yang sampai sejauh itu ya, seperti di MPL ID. Tapi kalau buat gua pribadi, ini mungkin statement gua berbeda. Karena gue juga sering nih ngelihat player-player MPL ID itu nontonin match MPL PH. Dan gue dari kemarin juga memperhatikan bagaimana pertandingan dari MPL Malaysia. Jadi saran gue simpel aja sih. Mungkin kalian boleh tambahin sedikit buat nonton Malaysia, karena takutnya ternyata Malaysia yang kalau ngomongin mechanic play, assassin play, ternyata dia lebih keep up daripada kita atau bahkan Filipina. Itu yang mungkin kalian nanti takutnya jadi missing piecesnya itu loh, missing puzzle-nya itu loh. Dan itu yang menjadi penutupan gua untuk Mipo kali ini. Thank you untuk Goni, Mirko, dan juga Realize. Kalian juga boleh untuk cek YouTube mereka, sosial media mereka juga di description. Nanti bakal gue sematkan juga. Dan kalau begitu kita bakal ketemu lagi di Mipo selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.